record dulu aja. Oh, udah. Oke. Oke, jadi lanjut ke mana ini? Ke bagian value stream katalog. Ini value streamnya sini ada akses informasi, stage-nya ada pencarian katalog, navigasi, repository, lalu value value item delivernya ada informasi koleksi perpustakaan tersedia, stakeholdernya ada mahasiswa, dosen, staf kampus maksudnya. Lalu value streamnya ada peminjaman dan pengembalian, terus stage-nya bisa dilihat juga permintaan dan lain-lain. Lalu value item delivernya buku jurnal dipinjam dan dikembalikan sesuai aturan stakeholder mahasiswa sama kayak yang tadi teman ada tambahan staf perpustakaan. Lalu value stream manajemen keanggotaan ada registrasi anggota, validasi keanggotaan, validasi akun. Lalu value item delivernya ada status keanggotaan aktif, lalu stakeholdernya ada mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Lalu selanjutnya business capabilities katalog. Ini business capability-nya ada pencarian dan akses informasi, deskripsinya ya menyediakan akses ke katalog buku, jurnal dan lain-lain. Lalu maturity levelnya ada sedang ke tinggi. Lalu unitnya ownernya staff perpustakaan. Business capability-nya lagi ada manajemen peminjaman dan pengembalian. Deskripsinya mengelola peminjaman dan pengembalian. Maturity levelnya tinggi, unitnya staff perpustakaan. Lalu selanjutnya ada manajemen keanggotaan. Lalu dia itu deskripsinya mengelola registrasi. Registrasi, validasi dan keaktifan anggota perusahaan, lalu maturity levelnya sedang, unitnya staff purpose, maksudnya ada manufaktur, manajemen infrastruktur TI, ini deskripsinya ini, mengolah server dan lain, lalu maturity levelnya sedang dan unitnya staff IT perpustakaan. Lalu selanjutnya ini ada value stream stats catalog. Untuk value streamnya akses informasi, ini kayaknya sama kayak yang tadi ya, yang ini, yang bedanya ini lebih dijabarin aja. Bisa dilihat aja. Ini persis kan tadi ada akses informasi, peminjaman pengembalian, manajemen anggota, stage-nya ada ini, deskripsinya juga masing-masing, akses ke arah akses repository itu, penggunaan akses tugas akhir dan penelitian, verifikasi peminjaman, sistem memeriksa hak dan ketersediaan buku, lalu value item delivernya ya seperti itu, tipe payment repository tersedia, status peminjaman dikonfirmasi, akun perpustakaan aktif, ya dan lain-lain. Lanjut ke aktor role matrix. Ini matriksnya kita pakai yang rasi. Sini aktivitinya, aktor role ke kanan, mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Lalu aktivitinya pencarian buku, peminjaman buku, pengembalian, manajemen akun, pengguna, maintenance sistem, dan penyusunan strategi layanan perpustakaan. Ini R itu responsible, A itu accountable, C itu consulted, I itu informed. Jadi yang pencarian buku, peminjaman buku, dan pengembalian itu yang R-nya itu ada mahasiswa, dosen, staf kampus, dan ya itu aja. Lalu buat staf perpus, staf IT sama kepala itu cuma CAA, berarti consulted sama accountable. Lalu ini informat aja sisanya. Lalu ini manajemen akun, pengguna login, dan sisanya ini buat mahasiswa, dosen, dan kampus ini informat aja. Lalu buat staff purpose ini yang ya, manajemen dan maintenance ini informat dan penyusunan strategi dia consulted dimintain pendapat. Lalu sisanya ini staff IT dan kepala ya ini fokus manajemen sama maintenance ini fokus di staff IT ini dia responsible lalu dia yang penyusunan strategi ini informat aja. Kepala purpose ini yang fokus yang accountable penanggung jawab utama hasil dia di penyusunan strateginya sisanya informat. Lanjut ke Business Interaction Matrix ini mahasiswa, ada consuming providingnya ada mahasiswa, dosen, staf kampus, bla 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 yang tadi
Lalu ada staf perpustakaan, dia interaksi sama staf perpus tuh buat sirkulasi koleksi, layanan layanan referensi dan lain-lain. Lalu tim IT perpustakaan juga buat manajemen akses digital. Ini buat mahasiswa dosen dan staf kampus kurang lebih sama. Lalu buat staf perpustakaan ya dia cuma interaksi dengan IT, manajemen akses digital, lalu setelah dia berkomunikasi dengan staf perpus, monitoring dan pelaporan, lalu kepala perpus itu ya pelaporan dan evaluasi layanan perpus dan pelaporan akses digital dan evaluasi. Lanjut ke bisnis directory dictionary diagram. Ini ada namanya akun MyTest Library. Ini definisinya akun yang dimiliki oleh Civitas Akademika untuk mengakses perpus ITS. Lalu pencarian informasi, menemukan koleksi atau informasi yang dibutuhkan, meminjamkan koleksi, pengguna meminjam koleksi fisik atau digital, perpus, terus mengembalikan koleksi ke perpus. Katalog koleksi ini ya daftar isi dari koleksi buku, e-book atau e-journal atau lain-lain. Lalu transaksi peminjaman ini ya aktivitas peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan oleh pengguna. Lalu validasi staf perpus ini keabsahan asal keanggotaan dan validasi dokumen repositori digital. Lalu pendaftaran ke anggota ini buat proses anggota baru bagi Civitas Akademika ITS. Lanjut, ini ada business entity diagram. Ini bisnis entity-nya kurang lebih kayak gini. Ini ada peminjaman, ada pengembalian. Ini peminjaman misal ke transaksi peminjaman. Ini ini penjelasannya katalog koleksi data transaksi aktivitas peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan oleh pengguna. Ini ada di dia nyambung ke transaksi peminjaman, terus ada katalog koleksi ke katalog. Nah, ini penjelasan katalog koleksinya terus ke validasi. Lalu sebelum itu dari bawah ini dari Civitas Akademika ke akun ITS ITS, akun MyITS Library atau ke pendaftaran anggota kalau belum ada, lalu baru ke bagian peminjaman atau pengembalian. Kalau peminjaman seperti tadi, transaksi peminjaman, katalog koleksi, terus validasi, lalu ini pengembalian itu ke pengembalian koleksi aja. Sisanya untuk penjelasannya bisa dilihat di atasnya. Ini ada penjelasannya masing-masing untuk masing-masing bagiannya. Lanjut untuk service information diagram ini di atasnya business service, di bawahnya business identity, di atasnya akses informasi ini berarti dia akses informasi itu mengakses business entity, akun Civitas Akademika. Lalu untuk manajemen peminjaman ini dia menggunakan business entity akun Civitas Akademika dan peminjaman. Untuk pengembalian dia menggunakan akun Civitas tetap, dan juga peminjaman juga pengembalian. Dan untuk manajemen keanggotaan dia menggunakan ya udah pasti akun Civitas Akademika dan juga apa ini pengembalian manajemen keanggotaan. Lalu manajemen repositori ini semuanya digunakan. Lanjut ke apa nih? Goal objective service. Ini buat goal objective service ini ada manajemen peminjaman, manajemen pengembalian, manajemen keanggotaan, akses informasi, manajemen repository. Ini dia tuh membantu untuk mencapai goal yaitu meningkatkan efisiensi layanan. Yang untuk meningkatkan efisiensi layanan ini yang membantu itu ada manajemen pengembalian ada dan manajemen peminjaman. Lalu untuk yang goal menyediakan layanan yang ramah bagi semua kalangan dan dapat diakses dari berbagai perangkat ini dibantu oleh manajemen keanggotaan dan akses informasi. Oh, untuk meningkatkan efisiensi layanan juga dibantu oleh manajemen keanggotaan. Lalu buat goal yang menjadi perpustakaan digital terintegrasi ini dibantu oleh akses informasi dan manajemen repositori. Eh, mati mousku. Bentar. Ya apa ya? Kenapa ada ginian? Nih, ini gimana, Pak? Nah, lanjut.
Ini pas functional decomposition diagram. Ini seluruhannya ini ada layanan peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan ITS. Di dalamnya itu ada manajemen layanan sirkulasi, yang di dalamnya lagi ada peminjaman, pengembalian, dan akses jurnal dan e-book. Lalu di dalamnya lagi ada di dalam dari layanan peminjaman ini ada juga manajemen koleksi dan informasi, yang di dalamnya juga ada pengelolaan koleksi buku dan jurnal, konsultasi pustakawan, dan pencarian literatur. Lalu ada juga manajemen penggunaan, yang di dalamnya ada registrasi manajemen anggota dan layanan tanda jawab dan pengaduan. Lanjut ke event diagram. Ini event diagramnya buat monitor dan evaluate usage. Ini ada analitik dan reportingnya itu pelaporan statistik pengguna dan feedback evaluasi layanan. Library manajemennya itu perbaikan dan perencanaan layanan. Lalu ada manajemen manage repository, reference service, manage membership, borrow and return, lalu akses informasi. Kurang lebih di manage repository ada repository management dan IT repository support. Di reference service ada reference librarian. Di manage membership ada user management dan SSO ITS integration. Di borrow and return ada circulation management dan membership management. Lalu di akses information ada user support dan IT support. Untuk penjelasan di dalamnya itu ada apa bisa dilihat langsung. Ini ada banyak. Langsung lanjut aja ke produk life cycle diagram. Ini dari awal dia initial state ke pending, lalu bisa ke progress atau ke rejected. Dari pending ini, kalau rejected dia langsung selesai, kalau ke progress dia bisa lanjut ke accepted, diterima, lalu ke maintain, lalu ke retire, baru selesai. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut ke business use case diagram. Business use case diagram ini untuk di kepala perpustakaan ini dia kayak mengelola operasional dan tim, lalu mengatur strategi yang kayak tadi sebelumnya. Lalu staf IT ini dia memelihara sistem layanan dan monitoring penggunaan layanan. Lalu staf perpus ini validasi keanggotaan, mengelola data anggota, dan monitoring layanan. Lanjut, ini buat dosen, mahasiswa, dan staf kampus ini kurang lebih sama, yaitu mendaftar mendaftar anggota, mencari koleksi, mengajukan peminjaman, mengembalikan peminjaman, dan akses repository. Ini masih di business use case diagram. Lanjut ke bisnis footprint. Ini bisnis footprint ini ada function peminjaman dan pengembalian buku, yang staf perpustakaan itu participates in function ini, lalu disupport oleh manajemen pengembalian yang dirilis oleh peminjaman dan pengembalian. Lalu dia menghasilkan bertujuan untuk eh, apa memenuhi goal menjadi perpustakaan digital terintegrasi, meningkatkan efisiensi layanan perpustakaan, dan menyediakan layanan yang ramah bagi semua kalangan dan dapat diakses di berbagai perangkat. Lanjut, di organization decomposing diagram ini eh bentar. Ini ini kayaknya ini kurang lebih sama yang barusan juga, yang mana ya? Yang ini kurang lebih mirip-mirip. Ini dia kepala perpustakaan assume ke mengelola operasional dan tim, terus dia mengatur strategi layanan dan stok. Staff IT kayak tadi juga memelihara sistem layanan, monitoring. Staff perpus juga validasi, verifikasi, monitoring. Kurang lebih sama kayak yang sebelumnya. Ini juga tiga tiga ini dosen, mahasiswa, staf kampus ini kurang lebih sama, itu mencari koleksi, mengajukan peminjaman, dan mengajukan pinjaman. Lanjut ke organization decomposing diagram. Oke, ini mahasiswa, dosen, dan staf kampus ini flow ke sistem. eh, Dia kayak berinteraksi gitu ke sistem. Ada timbal balik ya, kayak interaksi ke sistem, dan interaksi juga ke mahasiswa, dosen, dan staf kampus juga ada untuk staf perpustakaan ke sistem juga, yang di maintain oleh staf IT dan kepala perpustakaan sebagai kuncinya atau kepalanya ke staf IT dan staf perpustakaan. Lalu ini ada dosen yang assume ke melakukan peminjaman dan dosen. Kenapa ini dosen doang? Oh, ini harusnya
mahasiswa, dosen, dan staf kampus ini harusnya. Lalu ini ya melakukan peminjaman dan pengembalian. Ini sisanya staf perpus ini ya memastikan koleksi buku, dia lalu memverifikasi peminjaman, lalu buat staf IT dia mengelola webnya, lalu buat kepala perpustakaan dia memastikan proses layanan berjalan dengan lancar. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut, ini masih organization decomposing. Ini mahasiswa ini asumnya goalnya itu dia menerima pelayanan yang baik, mengakses buku dengan mudah dan manajemen proses peminjaman dan mengembalikan dengan efisiensi dan tepat waktu. Ini kurang lebih sama buat mahasiswa staf dosen. Tapi staf kampus nih kayaknya beda. Lalu ya ini kurang lebih mahasiswa dosen ini sama, dia lokasinya ada di perpustakaan ITS, responsible-nya itu dia oleh staf perpus. Lalu asumnya dia mengakses buku, jurnal dan lain-lain, meminjam buku dan mendapatkan layanan digital. Lalu buat staf kampus ini dia asumnya goalnya itu menjaga kelancaran operasional dan perpustakaan dan layanan pengguna. Dia lokasinya terletak di perpustakaan ITS, lalu dia responsibelnya dia tuh dari tim IT dan mahasiswa, dosen dan peneliti. Ini kayaknya salah deh. Ini kayaknya ada yang agak salah, tapi nggak apa-apa. Lalu sebenarnya di sini ada menyediakan buku atau jurnal untuk dosen dan membantu personal perpustakaan. Lanjut, ntar. Ini masih di organization decomposing. Ini tim IT dan tim kepala perpus. Oh, oh ya. Ini dia goalnya itu memastikan layanan digital berjalan dengan lancar dan optimal. Lokasinya ada di perpustakaan ITS. Responsibelnya itu terhadap staff IT. Lalu Zoom-nya ini dia mengelola sistem informasi perpustakaan dan mengelola infrastruktur digital perpustakaan. Ini buat tim IT perpustakaan ke staff IT perpustakaan ya. Lalu kepala perpustakaan ini dia Zoom goal-nya ini menstaikan menstaik ini nggak tahu apa bacanya apa itu, menstaikan proses layanan perpustakaan berjalan dengan lancar, memantau layanan proses layanan dan mengevaluasi kinerja layanan perpustakaan. Lokasinya terdapat di perpustakaan ITS, lalu responsibelnya terhadap staf IT dan staf perpus. Semuanya ini mengatur perpustakaan dan mengelola perpustakaan dan memantau kinerja dan lain-lain. Ini yang terakhir ini buat staf perpus. Yang terakhir di organization decomposing, staf perpus ini goalnya ya, memastikan aksesibilitas, kualitas dan data informasi dalam pencarian literatur. Lalu lokasinya ada di perpustakaan ITS, responsible for-nya itu ada di staf IT perpus dan kepala perpus, lalu juga mahasiswa, dosen dan staf kampus. Lalu dia asumnya dia memastikan koleksi buku dan jurnal, verifikasi peminjaman dan lain-lain. Lanjut di location organization diagram. Jadi lokasinya di sini ada dua, yaitu di gedung utama perpustakaan ITS dan pusat data ITS. Karena kita berfokusnya di perpustakaan yang di Sukolilo tadi, yang seperti yang di sebelumnya sudah dibacakan oleh Wildan. Ini di dalamnya itu ada apa itu? Kecil banget. Manajemen layanan perpustakaan, operasional layanan perpustakaan, sama layanan pendukung perpustakaan. Jadi kurang lebih dia semuanya ini dia berlokasi di perpustakaan, di gedung utama kayak pustakawan, dan ini belum diganti. Iya, ini belum diganti. Ya, eh, iya, ini harusnya kepala perpustakaan sama tapi ya apa, staf ya. Staf perpustakaan ini, staf perpustakaan ini kepala perpustakaan juga di gedung utama. Lalu tim IT-nya ini dia bisa di dua tempat, yaitu di gedung utama dan juga di pusat data ITS, yaitu di data center ITS. Ini location diagram ya. Ya jaraknya kurang lebih segini. Lanjut ke proses flow diagram. Nah, ini proses flow buat yang pendaftaran. Ini
sebagai perwakilan aja mahasiswa, karena kalau ditulis mahasiswa, dosen, dan staf kampus nggak muat. Sebenarnya muat tapi nggak apa-apa. Ini ya sebagai contohnya, bisa ada mahasiswa dia start, dia misalnya izin, ini kayaknya kurang garis dah. Ini ya kurang garis, ini kurang garis ke sini. Dia isi formulir pendaftaran. Oh enggak, ini harusnya peminjaman dulu. Oke, berarti dari peminjaman ini, buat flow-nya, mahasiswa mulai, dia cari buku, lalu dia pilih bukunya, lalu dia join permintaan peminjaman. Ini ada ininya, maksnya 3 buku umum, belum 3 buku tandon. Lalu setelah ajuin permintaan, dia bakal diterima oleh staf perpus, lalu terima terima permintaan peminjaman. Apakah keanggotaan valid? Jika ya, apakah buku tersedia? Jika ya, konfirmasi peminjaman, update status buku, lalu kirim info pengembalian buku, lalu info diterima oleh mahasiswa atau dosen atau staf kampus, lalu ini ya, ini dia diterima atau tidak. Ya, jika iya, buku diterima; jika tidak, membatalkan peminjaman otomatis jika mereka tidak menerima info pengembalian. Lalu ini dari awal lagi, balik ke terima permintaan. Apakah keanggotaan valid? Jika tidak, kita lanjut ke pendaftaran. Lalu buat apakah buku tersedia? Jika tidak, bisa apakah mau mencari buku lain? Jika ya, bisa kembali ke awal, yaitu pilih buku. Jika tidak, proses berhenti di sini. Lalu jika tidak, kita kembali ke pendaftaran yang tadi. Ini dia, untuk pendaftaran ini harus isi formulir, lalu garis ke permintaan pendaftaran. Lalu setelah dia kirim permintaan pendaftaran, diterima oleh staf perpus, ke terima permintaan, lalu dia verifikasi identitas, lalu identitas valid apa tidak. Jika iya, aktivitas aktivasi akun MyTest Library, lalu kirim notifikasi aktivasi, lalu notifikasi akun aktif, lalu pendaftaran selesai. Dan adalah cara anggotanya. Jika identitas tidak valid, tolak pendaftaran, kirim notifikasi penolakan, dan diterima notifikasi penolakan oleh mahasiswa, dosen, atau staf kampus, lalu pendaftaran gagal. Kurang lebih kayak gitu proses flow-nya yang peminjaman dan pendaftaran. Lalu untuk pengembalian, proses flow-nya ada start. Ini dia ingin mengembalikan buku. Metode pengembaliannya bagaimana? Apakah langsung ataukah lewat jasa pengiriman? Jika lewat langsung, serahkan buku ke informasi desk langsung. Jika langsung, ini dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Lalu jika lewat jasa pengiriman, ini kita harus ngasih juga identitas peminjam, seperti rencana perpus itu, ataupun KTM ataupun KTP. Lalu kirim buku via jasa pengiriman, ini harus disertai identitas peminjam tuh, KTM atau kode anggota. Lalu lanjut, ini pada akhirnya lanjutnya sama, yaitu diterima buku oleh mahasiswa atau terima buku, staf perpus itu menerima buku dari mahasiswa atau kurirnya. Lalu dia verifikasi dulu kondisi bukunya, apakah dia jatuh tempo. Jika tidak, dia langsung ke update status ketersediaan buku dan akun MyTest Library peminjamnya. Lalu kirim notifikasi pengembalian diterima, lalu diterima oleh mahasiswa, pengembalian diterima, ada bukti pengembalian, lalu buku dikembalikan. Jika tidak, akan ada catat keterlambatan pada akun MyTest Library, lalu pada akhirnya juga kembali ke update status ketersediaan. Lalu lanjut ke yang tadi, lalu buku dikembalikan lagi. Oke, jadi kurang lebih kurang lebih sekian dari presentasi kami untuk fase preliminary dan fase A dan fase B. Wildan, apakah ada tambahan? Aman-aman. Oke, jadi sekian dari presentasi kami, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.